Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Hari ini saya mau bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 21 di ayat yang ke-13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban. Kalau ia sendiri berseru-seru. Puji Tuhan. Nah saudara sekalian, ayat firman Tuhan hari ini begitu jelas kasih tahu kepada kita, siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Banyak orang yang jawaban doanya tidak terjawabkan, mungkin karena alasan ini ya. Karena apa? Pada waktu orang meminta kepada dia, dia menutup telinga, tidak mau menolong orang itu. Nah, pada waktu dia sendiri berseru kepada Tuhan, di atas sana juga tidak mendengarnya. Sebab itu jangan lupa untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan pertolongan kita. Dan saya tahu memang kalau kita berbuat baik, kadang-kadang ada orang memanfaatkan perbuatan baik kita. Mereka tidak tulus meminta ataupun sengaja untuk memanfaatkan kita. Ya, bagaimana kalau kondisi begitu? Ya, tetap saja kita hati-hati satu sisi, tapi ya di sisi yang lain kita tetap harus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena apa? Kalaupun orang itu mau memanfaatkan kita ataupun memakai kesempatan itu untuk mengambil keuntungan dari kita, itu urusannya dia dengan Tuhan. Tetapi kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita melakukan kewajiban kita, Tuhan akan secara khusus membalas kita. Itu yang luar biasa. Haleluya. Jadi hari ini jangan dikecewakan dengan banyak orang atau penipu ataupun mereka yang hanya mau mencari keuntungan dari kita, dari kebaikan kita. Ya, tapi ya satu sisi perlu hati-hati, sisi yang lain jangan terlalu dikecewakan itu, karena Tuhan tahu semua. Tuhan akan membalas kita supaya kita punya keperluan. Waktu kita berseru, kita ada keperluan, Tuhan juga dengar kita, ya, tidak menjadi masalah. Ya, pujilah nama Tuhan. Nah, saya ingat satu cerita. Ada seorang suami istri yang sedang mempersiapkan kelahiran anaknya, dan waktu itu lagi sedang susah-susahnya, seperti mungkin zaman sekarang lagi ada pandemi begini ya, susah cari kerja, banyak pemutusan hubungan kerja, suaminya nggak ada pekerjaan tetap, istrinya ada sebagai pelayan restoran, dan kemudian dalam usia hamilnya yang sudah tua, dia harus masih bekerja. Dan hari itu mereka lagi pikirkan bagaimana untuk mendapatkan uang supaya anaknya bisa lahir dengan tidak kekurangan apa-apa. Dan suaminya pergi cari kerjaan di luar karena tidak menentu sekarang situasinya seperti itu. Dan dia perjalanan keluar itu tidak jauh, dia berdiri di situ di tepi jalan untuk pergi mencari kerja. Itu ada satu kendaraan berhenti karena bannya kempes. Kemudian bapak ini melihat itu, dan yang mengendarai mobil itu seorang ibu tua lagi. Dia datang dan dia memberikan bantuan untuk menolong dia, karena jalan itu juga sepi ya, kalau nggak ada orang bantu dia bagaimana ya. Kemudian dia bantu dia menyelesaikan, memperbaiki ban mobilnya. Kemudian ibu itu boleh melanjutkan perjalanan. Ibunya sangat berterima kasih karena dia telah membantu dia, dan ibu ini mau kasih uang untuk dia, tetapi dia tidak mau. Ibunya coba memaksa dia untuk terima, tapi dia juga tidak mau. Dia bilang, nanti kalau ibu lihat, kalau ibu mau bayar saya begini deh bu, nanti kamu lihat ada orang di sana yang perlu, kamu kasih dia aja. Itu saja. Kemudian ya, ibunya melanjutkan perjalanan, dia pergi lagi karena bapak ini tidak menerima uang itu. Tidak lama dia berjalan, ibu ini dia melihat ada restoran dan dipikir cukup capek saya masuk ke restoran saja untuk istirahat sebentar sambil menikmati makanan yang ada. Dan kemudian datanglah pelayan untuk melayani dia, dan seorang ibu yang sudah hamil tua. Dan kemudian ibu ini juga merasa kasihan ya, kalau ibu sudah hamil tua masih bekerja ya. Kemudian dia makan sedikit makanan, kemudian dia pergi, kemudian dia taruh uang di situ, kasih ibu ini yang dia lihat kasihan dia ya, karena sudah hamil tua masih harus kerja. Dan kemudian dikasih uangnya itu.
uang untuk membayar makanan, dan kemudian ada tambahan untuk dia. Dan kemudian cerita ini terus berlanjut dengan terakhir ceritanya ibu yang tadi yang jadi pelayan itu dapat uang yang cukup banyak, yang sangat buat dia terkejut. Uang itu cukup untuk dia biaya persalinan dan sebagainya. Dan kemudian malamnya dia cerita sama suaminya bahwa seorang ibu yang telah mengasihi dia uang, ya, mengasihi uang kepada dia, seorang yang hanya minum sedikit di kedai restorannya dia yang dia kerja, kemudian kasih dia begitu banyak uang untuk biaya persalinan yang diperlukan sudah cukup. Suaminya itu berkata bahwa itu adalah kisah yang sangat mengharukan, ya saudara, karena suaminya itu tahu kemungkinan besar itu adalah ibu tadi yang dia tolong itu yang telah memberikan uang itu kepada istrinya sendiri. Saudara, cerita ini memberitahukan kepada kita kalau kita berbuat baik, kembali kepada kita pada akhirnya. Jadi saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah? Kalau kita tutup telinga, kita nggak dapat jawaban nanti. Tapi kalau kita melakukan, membantu orang-orang itu, Tuhan akan membuka jalan untuk kita, membuka pintu buat kita. Seperti bapak tadi, dia tidak tahu ibu yang dia bantu bannya itu, berbagi bannya itu, dialah yang orangnya yang membantu, ternyata istrinya yang kerja di restoran itu. Puji Tuhan, ya saudara, marilah kita coba ingatkan kembali kita masing-masing untuk bantu orang yang perlu, ya, sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya, semampu-mampunya kita. Maka Bapa yang di surga sana akan membuka banyak jalan untuk kita. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.